Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa anzalal Qur'an wa 'allamal bayan. Wassalatu wassalamu ala man haddaran nasa al-fitan wan niran wa ala alihi wa ashabihi ila dukhulil jinan. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai usul tafsir dan ulumul Quran dengan buku Tajujuman yang dikarang oleh Syekh Al-Fadil Ad-Doktor Arif Anwar hafidhahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Terakhir kita sudah sampai membahas mengenai metodologi dalam penafsiran Al-Quran, di mana kita sudah membahas ada berbagai cara atau metode dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya adalah menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran sendiri, dengan ayat yang berbeda. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in rahimahumullah. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fadlu ta'allimil Quran wa ta'limih. Keutamaan Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia, di mana Allah sendiri mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Allah mengatakan Al-Quran ini tidak akan pernah ada kebatilan yang datang dari belakang maupun dari depannya, dari depan maupun dari belakangnya, karena Al-Quran ini adalah tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini turun dari yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Inilah Al-Quran. Siapa yang akan mengikutinya, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Sebagaimana Allah mengatakan, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran ini ketika kita mengikuti, ini akan menjadi petunjuk, menjadi hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati-hati orang yang mengikuti Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, telah datang kepada kalian Rasul kami, yaitu Muhammad SAW, yang menjelaskan kepada kalian hal-hal yang tersembunyi dari Al-Quran tersebut. Kemudian dia orangnya sangat pemaaf, dan dia datang dari Allah, dan Al-Quran itu datang dari Allah sebagai cahaya dan kitab yang sangat jelas dan memberikan petunjuk, memberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah, subulas salam, dan Allah akan menunjukkan jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan ketentraman, kemudian mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini adalah beberapa ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia, yang tidak akan pernah dicampuri dengan kebatilan, dan tidak akan pernah ada yang bisa menandinginya. Kemudian ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mengikutinya. Kemudian di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan.
Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan setiap mendapat kebaikan, kebaikan ini dilipat gandakan lagi menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah huruf, satu huruf, kata Nabi. Walakin alif harf, akan tetapi alif itu adalah satu huruf. Walamu harf, dan lam itu satu huruf. Wa mim harf, dan mim itu adalah satu huruf. Artinya apa? Ketika kita baca alif lam mim itu kita sudah mendapat 3 pahala, dan setiap pahala kita dilipat gandakan 10 kali. Artinya total 30 pahala yang kita dapatkan hanya membaca alif lam mim. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna min ijlalillahi ikrami dzil syaibatil muslim. Di antara pengagungan Allah, bentuk pengagungan Allah adalah memuliakan orang yang muslim yang sudah punya uban, yang rambutnya putih. Wa hamil Qur'an, dan memuliakan orang pembawa Al-Quran, maksudnya adalah orang penghafal Al-Quran. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Dan dia, orang-orang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran itu tidak berlebihan dan tidak meninggalkan Al-Quran. Wa ikramidil sultanil muqsid, dan memuliakan orang-orang yang berlaku adil, pemimpin yang adil. Artinya apa? Di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah kita memuliakan orang tua. Kemudian kita memuliakan pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kemudian kita memuliakan pemimpin yang adil. Nah, ini adalah di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Al-Quran datang pada hari kiamat, fayaqul, kemudian Al-Quran itu berkata kepada Allah, ya Rabbi hallihi, wahai Allah, wahai Tuhan, berikanlah dia perhiasan, ya, kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian fayul basutajil karamah, kemudian orang penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran tadi diberikan mahkota kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi zidhu. Kemudian Al-Quran itu mengatakan lagi kepada Allah, wahai Allah, tambahkan lagi perhiasannya. Kemudian fayul basu hullatul karamah, kemudian dia memakai perhiasan kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi irda anhu. Kemudian Al-Quran mengatakan kepada Allah, wahai Allah, ridolah kepadanya. Kemudian fayarada anhu, kemudian Allah ridho kepada orang penghafal Al-Quran tersebut. Fayaqulu iqra warqi. Kemudian Allah mengatakan, bacalah dan naiklah. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan dia akan diberikan pahala, dilipatkan pahala, ditambahkan pahala setiap kali dia membaca ayat tersebut. Ini adalah beberapa kemuliaan membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana Al-Quran itu turun? Para ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama itu mengatakan bahwa kitab-kitab yang turun dari langit itu turunnya secara menyeluruh, artinya sekaligus. Seperti kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, itu semuanya turun sekaligus. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa sekaligus, kemudian kitab Zabur turun kepada Nabi Daud sekaligus, kemudian kitab Injil turun kepada Nabi Isa sekaligus turunnya. Nah, sementara Al-Quran itu falamma nazal Al-Quran munajjaman, kemudian Al-Quran itu beda sendiri. Al-Quran itu turunnya munajjaman, yaitu bertahap. Nah, akhirnya apa? Istankara dalikal musyrikun. Akhirnya membuat orang-orang musyrik ketika itu mengingkarinya, tidak terima. Wa'taradu alaihi i'tiradan kabir. Kemudian mereka menolak dengan mentah-mentah. Kemudian faraddallahu alaihim. Kemudian Allah membantah perkataan mereka. Allah mengatakan, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir, orang musyrik ketika itu mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak turun sekaligus saja gitu.
Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Namun Allah mengatakan demikianlah yang sudah diatur Allah. Kemudian tujuannya apa? Linutsabbita bihi fuadak, agar kami, kata Allah, mengokohkan hatimu. Wa rattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara bertahap, secara tartil. Nah, jadi Al-Quran itu beda sendiri dengan kitab-kitab yang turun dari langit, seperti misalnya Taurat, Zabur, dan Injil. Ada kekhususan Al-Quran, yaitu turunnya bertahap, tidak seperti kitab yang tadi. Namun Al-Quran ini juga turun ke langit dunia itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turunnya 2 kali. Yang pertama turun dari langit, turun dari Allah itu ke langit dunia. Ke langit dunia itu sekaligus. Kemudian dari langit dunia ke Nabi itu baru bertahap. Nah, jadi Al-Quran itu turun ke langit dunia itu pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun tsumma nazala munajjaman hasabal hawadis wal munasabat. Kemudian turun setelah itu bertahap, per ayat, bahkan surah per surah, berdasarkan kejadian dan sebab nuzulnya. Khilal 23 sanah, selama 23 tahun. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yaitu ketika Al-Quran itu diturunkan dari Allah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang berkah, pada malam yang diberkahi, itu pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Kemudian Allah juga mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Pada bulan Ramadan, ya tentunya tepatnya pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan unzilat suhuf Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama Ramadan. Wa unzilat Taurah li sitti madaini min Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada malam ke-6 dari 2 Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Kemudian Injil diturunkan selama 13 kali Ramadan. Kemudian wa anzalallahu al-Qur'an li arba'in wa 20 khalat min Ramadan. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan selama 24 kali Ramadan. Nah, Al-Quran itu lebih lama masa turunnya. Kemudian apa hikmahnya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Nah, dari sini kita akan mengetahui kenapa dibedakan Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus seperti Injil, seperti Taurat, dan seperti Zabur. Yang pertama alasannya adalah tasbitu fuadin Nabi SAW, untuk menetapkan, mengokohkan hati Nabi SAW. Sebagaimana Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami menetapkan, mengokohkan hatimu. Nah, maksudnya adalah bahwa Nabi SAW setiap kali mendapatkan pertentangan, setiap kali mendapatkan perlawanan dari kafir Quraisy atau penghinaan atau gangguan dari kafir Quraisy atau pendustaan, menuduh Nabi sebagai pendusta. Nah, kemudian turunlah Al-Quran itu sebagai motivasi, sebagai pendorong Nabi SAW agar dia itu tetap semangat, agar tidak malah turun, tidak menurun semangatnya, agar semangatnya semakin tinggi. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, misalnya ayat pertama, 5 ayat misalnya, kemudian datang orang Quraisy justru mengolok-olok, mengejek, menghina, bahkan marah-marah dan seterusnya, memfitnah. Nah, ketika
Al-Quran selesai sampai di situ, maka tidak ada lagi yang memotivasi Nabi, tidak ada lagi yang mendorong Nabi untuk menjadi semangat. Nah, setelah seperti itu diberlakukan oleh orang kafir Quraisy, maka turun ayat yang lain, ayat berikutnya, sebagai penyemangat, sebagai motivasi agar Nabi itu tetap berada di jalannya, tetap teguh mendakwahkan kebenaran, tetap mendakwahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah alasannya adalah kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap untuk menentang orang-orang yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih kuat. Kemudian untuk menunjukkan Al-Quran itu memiliki mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Kenapa? Karena setiap para nabi itu, setiap kali mereka, nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap mendapatkan wahyu dari Allah, umatnya itu justru menentang, tidak terima. Nah, Al-Quran ini datang, hadir untuk menguatkan Nabi SAW, untuk menentang para kaum musyrikin. Sehingga ketika mereka semakin menjadi-jadi perlakuannya kepada Nabi, Allah turunkan ayat untuk menentang mereka. Di antaranya misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Jadi mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu menentang Nabi SAW, kemudian Allah justru mendatangkan yang lebih baik, yaitu Al-Quran. Nah, karena di zaman Nabi SAW itu mereka itu yang paling menonjol adalah, yang paling populer di masa mereka adalah syair. Nah, sehingga ketika mereka merasa bahasa mereka lebih bagus, ya justru mereka mengejek-ngejek Nabi SAW. Nah, ternyata Al-Quran itu datang untuk menentang mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap adalah at-tadarruj fi tasyri'il ahkam, yaitu untuk bertahap juga dalam memberlakukan aturan-aturan syariat. Sehingga ketika aturan tersebut secara bertahap diberlakukan, itu tidak akan memberatkan. Nah, tapi kalau misalnya aturan dibuat, misalnya kita punya lembaga, kita buat aturan, misalnya kita punya sekolah, kita buat aturan sebanyak-banyaknya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, semuanya tidak boleh. Akhirnya apa? Orang nggak akan mampu mengikutinya. Nah, begitulah Al-Quran kenapa diturunkan secara bertahap, artinya untuk membuat aturan sedikit demi sedikit, sehingga ketika mereka menjalankannya tidak terlalu berat. Beberapa contoh misalnya ketika pengharaman khamar itu tidak langsung gitu, ada tahapannya. Kemudian pengharaman riba juga ada tahapan-tahapannya, sehingga mereka tuh, hati mereka tuh tidak terlalu berat menerimanya. Kemudian yang keempat adalah kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap adalah taisiran lihibdihi wa fahmi. Jadi agar mudah untuk dihafal dan dipahami. Nah, jadi tidak terbayang kalau seandainya Al-Quran turun sekaligus, siapa yang kuat menghafalnya dalam misalnya waktu sehari semalam misalnya. Siapa yang kuat memahaminya. Justru rata-rata di zaman saat ini orang itu butuh bertahun-tahun baru bisa hafal Al-Quran. Yang ada misalnya butuh setengah tahun, tapi itu jarang. Tapi rata-rata setahun, 2 tahun, seperti itu. Jadi itu tujuannya, agar mudah untuk dihafal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ya, Al-Qur'an itu kami pecah, maksudnya turunnya di pecah-pecah atau tidak sekaligus,
Agar apa? Litaqra'uhu 'alan nas, agar kamu membacakannya kepada orang-orang. Jadi membacakannya sedikit-sedikit kemudian dihafal. Kalau misalnya dibacakan semua dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekaligus, maka banyak yang lupa. Sehingga tidak akan sampai Al-Quran ini kepada kita sampai detik ini. Dengan cara seperti inilah, maka Alhamdulillah, biiznillah ta'ala, Al-Quran sampai saat ini di hadapan kita. Kita bisa membacanya, kita bisa merenunginya, kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kita bisa menjadikannya pedoman hidup dan seterusnya. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian poin yang kelima adalah kenapa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, yaitu halil mushkilatin wa mu'dalatil ahdath, yaitu untuk menyelesaikan masalah dan keributan atau satu peristiwa yang dihadapi. Contoh yang seperti ini sangat banyak. Misalnya ketika terjadi masalah di kalangan para sahabat mengenai misalnya turunnya wahyu tentang batas waktu puasa. Misalnya ketika ayatnya turun itu hanya sampai misalnya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal khaytil aswad. Jadi sebatas waktu malam pada bulan puasa, pada waktu puasa itu adalah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Nah, akhirnya apa? Kalimat ini membuat para sahabat sebagian itu tidak memahami dengan baik, sehingga salah satu sahabat yang mulia, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, itu meletakkan benang hitam dan putih di kakinya, sehingga dia ketika malam, ketika dia tidak melihat benang putih dan benang hitam, maka dia menganggap bahwa waktu malam itu masih ada, artinya masih boleh makan-makan dan minum-minum, artinya belum wajib untuk puasa. Nah, ini kan menjadi masalah. Sementara maksudnya adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sementara maksudnya adalah waktu fajar. Karena waktu fajar itu diibaratkan adalah antara cahaya malam dan cahaya siang itu ada namanya fajar. Ada cahaya fajar namanya. Jadi seperti benang putih dan benang hitam. Kemudian misalnya terjadi masalah di antara sahabat, misalnya ada salah seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, ketika dia mencurigai istrinya berzina dengan salah seorang yang bernama Syarik bin Sahma. Namun dia tidak punya bukti. Hilal bin Umayyah ini mencurigai, bahkan menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak punya bukti. Kemudian dia ngadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, al-bayyinah aw haddun fi dhahrik. Jadi Nabi mengatakan, kamu bawakan bukti atau dirajam. Nggak boleh nuduh sembarangan gitu. Jadi Hilal bin Umayyah itu dia menuduh istrinya berzina dengan seseorang. Tapi bukan begitu caranya, kata Nabi. Harus punya bukti. Mana buktinya? Mana saksinya? Kalau nggak ada, ya kamu yang dirajam. Nggak boleh nuduh orang sembarangan. Kemudian, karena terjadi permasalahan ini kan sepertinya merugikan Hilalnya. Sebenarnya dia hampir yakin bahwa istrinya berzina. Tapi dia nggak punya bukti. Ini kan membingungkan dia. Akhirnya apa? Turunlah ayat sebagai solusinya. Ayat tentang namanya ayatul li'an. Kemudian wabarra Allahu dhahrahu minal haddi. Kemudian Allah melepaskannya dari hukuman rajam tadi, hukuman rajam, dicambuk. Jadi ketika misalnya tidak turun ayat, maka dia akan dicambuk Hilal bin Umayyah tadi, karena dia menuduh istrinya dan dia tidak punya bukti. Tapi ketika turun ayat, maka ada aturan mainnya, yaitu dia bersumpah sebanyak 4 kali, kemudian mengatakan dia tidak berbohong, seperti itu. Kemudian
eh, setelah kita membahas keutamaan Al-Quran, kemudian keutamaan mempelajarinya, kemudian kita sudah membahas kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, kenapa tidak seperti kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Dan sekarang kita akan bahas mengenai nama-nama Al-Quran, dan ini berdasarkan nas yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah nama Al-Quran sendiri. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa Al-Quran itu namanya adalah Al-Quran. Kemudian, dan ini sebenarnya banyak ayat yang menyebutkan, kemudian di antara ayatnya adalah afala yatadabbaruna Al-Quran. Kemudian Allah juga mengatakan innahu laqur'anun karim bal huwa qur'anun majid. Nah, banyak sekali. Kemudian di antara nama Al-Quran yang lain adalah, yang kedua adalah Al-Furqan. Sebagaimana Allah mengatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdih. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdih. Jadi ada kata Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab. Nah, itulah adalah kitab, maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nah, ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Al-Quran, yaitu Al-Kitab. Kemudian Az-Dzikr. Kemudian Az-Dzikr. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Dzikra. Az-Dzikra maksudnya adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami jugalah yang menjaganya. Kemudian nama yang kelima adalah At-Tanzil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Maksudnya adalah Al-Quran itu diturunkan dari yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah kita membahas nama-nama Al-Quran, perlu juga kita ketahui mengenai sifat-sifat Al-Quran itu, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang pertama adalah hudan, sebagai petunjuk. Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan dalilnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syifa'un wa rahmah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu terdapat obat yang menyembuhkan dan sekaligus rahmat. Nah, jadi sifat Al-Quran itu diantaranya adalah bisa menyembuhkan dan sebagai kasih sayang, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman tentunya. Kemudian yang ketiga adalah as-siratul mustaqim. Al-Quran ini adalah sebagai jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maksudnya adalah Al-Quran. Maka ikutilah. Kemudian di antara sifat Al-Quran itu adalah ahsanul hadis. Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah menurunkan ahsanul hadis, yaitu maksudnya adalah Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian di antara sifat Al-Quran itu adalah al-mau'izah.
Allah mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, peringatan, nasihat dari Tuhan kalian. Ya, mau'idah, nasihat itu adalah nama lain dari Al-Quran. Kemudian di antara nama Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami telah menurunkan kepada kalian itu cahaya yang jelas, yaitu Al-Quran. Kemudian di antara sifatnya adalah mubarak, yang diberkahi. Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Allah mengatakan, inilah dzikr Al-Quran yang mubarak, yang diberkahi. Anzalnahu, yang kami turunkan. Afa antum lahu munkirun. Apakah kalian mengingkari Al-Quran tersebut? Ini adalah di antara sifat Al-Quran, yaitu diberkahi, mubarak. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah Al-Hakim. Sebagaimana Allah mengatakan, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang hakim, yang bijaksana. Kemudian Al-Mubin. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, itulah ayat-ayat Al-Quran, Alkitab yang mubin, yang jelas. Kemudian di antara sifatnya yang ke-10 adalah busyra lil mu'minin. Sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Nah, sebagai kabar gembira. Dan kami menurunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas untuk apapun itu, untuk setiap sesuatu, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, kemudian sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beragama Islam, orang-orang Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah sifat Al-Quran itu adalah basair. Allah mengatakan, hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Basair sebagai ilmu, basirah. Kemudian yang ke-12 Allah mengatakan sebagai masani, yaitu dalam firman-Nya Allah mengatakan, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil 'adzim. Dan kami telah memberikan kepadamu sab'an minal masani. Masani maksudnya di sini adalah Al-Fatihah. Ini adalah di sab'an minal masani wal Qur'anil 'adzim, yaitu kami memberikan 7 ayat dari masani. Maksudnya 7 ayat di sini adalah Al-Fatihah minal masani dari Al-Qur'an. Kemudian Qur'anan Arabiyyan, yaitu berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian qayyima. Sebagaimana Allah mengatakan qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Yaitu mustaqima. Jadi tidak bengkok. Itu Al-Quran itu adalah kitab yang lurus dan tidak bengkok. Kemudian berikutnya adalah naba'un azim. Allah mengatakan qul huwa naba'un azim. Katakanlah Al-Quran itu adalah naba'un azim, berita yang besar. Kemudian al-muhaimin, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Muhaimin ini adalah orang yang terpercaya. Jadi Al-Quran itu terpercaya. Muhaimin itu bisa dijadikan sifat sebagai orang yang terpercaya. Tapi ketika Al-Quran memiliki sifat ini adalah Al-Quran itu adalah yang terpercaya dan bijaksana. Kemudian ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nama sifat yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah ruh. Di antaranya adalah ruh. Karena Allah mengatakan, demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina, ruh dari kami. Nah, ini adalah
di antara sifat Al-Quran, yaitu ruh, yaitu menghidupkan hati-hati orang beriman, menghidupkan hati-hati yang lalai, menghidupkan hati-hati yang mati. Ketika membaca Al-Quran maka dia akan hidup, karena Al-Quran itu memiliki ruh, ada sifat ruhnya. Nah, itu adalah beberapa sifat yang kita sebutkan ya sesuai ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memiliki banyak sifat. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas mengenai Al-Quran itu diturunkan itu ada dua macam. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan secara ibtidaan. Nah, dan ini adalah paling banyak. Maksudnya ibtidaan di sini adalah tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada orang yang lurus, kepada jalan yang lurus, dan sebagai penjelasan. Jadi Al-Quran ini diturunkan ada dua macam. Yang pertama itu adalah ibtidaan, tanpa ada sebab, ya langsung turun untuk sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai penjelas untuk syariat. Kemudian ada yang jenis kedua, yaitu Al-Quran itu diturunkan karena ada sebab, yaitu bisa dengan menjawab pertanyaan dari para sahabat, bisa dengan ada munculnya satu masalah, kemudian turun Al-Quran, kemudian untuk memperbaiki pemahaman para sahabat, kemudian untuk mentaksis yang umum, kemudian untuk mentakkid yang mutlak, dan seterusnya. Nah, dan ini sebenarnya kita jelaskan beberapa waktu yang lalu mengenai misalnya kejadian terjadi pada Adi bin Hatim. Dia salah memahami maksud Al-Quran, sehingga dia mengira waktu malam itu adalah sampai dia melihat benang putih dan benang hitam di kakinya. Ternyata bukan seperti itu. Itu adalah kemudian turun Al-Quran. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maksudnya adalah waktu fajar, itu adalah cahaya fajarnya, ya, antara cahaya malam dan cahaya siang. Nah, sehingga ini fungsinya adalah, ayat Al-Quran ini fungsinya adalah untuk memperbaiki pemahaman yang keliru pada para sahabat ketika itu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, kemudian untuk menjelaskan satu masalah, kemudian untuk menjelaskan satu hukum, dan seterusnya. Nah, itu adalah namanya asbabun nuzul. Ya, artinya ada Al-Quran itu turunnya secara ibtidai atau tidak ada sebabnya. Kemudian ada beberapa ayat itu turun karena ada sebabnya. Namanya asbabun nuzul. Kemudian materi berikutnya adalah mengenai apakah ayat Al-Quran itu adalah tauqifi. Maksud tauqifi di sini adalah apakah sudah ditetapkan dari Allah dan Rasulnya, atau ijtihadi, atau ijtihad para sahabat. Nah, jadi mayoritas ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, bahkan ijma' mengenai urutan ayat-ayat Al-Quran ini, para ulama sepakat bahwa urutan itu memang sudah tauqifi, sudah ditentukan oleh Nabi SAW, urutan ayat. Nah, adapun mengenai urutan dari surat, kenapa Al-Fatihah di awal, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, dan seterusnya, kenapa seperti itu urutannya? Apakah ini adalah tauqifi dari Nabi SAW, artinya sudah memang keputusan Nabi atau keputusan Allah, atau ijtihadnya para sahabat meletakkan surat-surat tersebut, Al-Fatihah di awal, Al-Baqarah selanjutnya, dan seterusnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan adalah bahwa itu adalah tauqifi. Tauqifi juga artinya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan itu adalah
ijtihad para sahabat. Nah, ijtihad para sahabat, di antara ulama yang mengatakan bahwa urutan surat Al-Quran itu adalah ijtihad para sahabat, dia adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, kemudian wal Qadi Abu Bakar, dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian bagaimana proses pengumpulan Al-Quran? Kok bisa Al-Quran ini menjadi satu mushaf? Sementara kita ketahui ketika kita baca sejarah bahwa Al-Quran itu ditulis di berbagai macam berbagai macam tempat gitu ya. Misalnya ada yang di kertas, ada yang di daun, ada yang di tulang-tulang, ada yang di kulit, macam-macam. Nah, kenapa kok bisa sampai sekarang ini kok bisa menyatu semuanya, bisa menjadi mushaf? Nah, di sini ada beberapa langkah atau proses kenapa bisa kita lihat sampai sekarang ini, alhamdulillah Al-Quran itu dikumpulkan. Nah, ternyata di zaman Nabi SAW itu begitulah adanya, yaitu Al-Quran itu menyebar di mana-mana. Ada yang di tulang, ada yang tulis di tulang, ada yang kertas, ada yang di kulit, ada di macam-macam. Kemudian proses yang kedua adalah pada zaman Abu Bakar, ketika itu terjadi perang Yamamah namanya. Terjadi perang Yamamah, sehingga di perang ini banyak memakan korban dari kalangan para sahabat, terkhusus adalah para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Sehingga peristiwa ini membuat Umar radhiyallahu anhu itu menyarankan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu dikumpulkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seandainya Al-Quran ini masih berserakan, masih cuman istilahnya dulu di zaman Nabi itu Al-Quran ditulis di berbagai tempat yang terpisah-pisah, kemudian dihafal sekaligus oleh para sahabat. Jadi ketika mereka butuh untuk mendengarkan Al-Quran itu ditanya si fulan. Nah, yang jadi masalah ketika terjadi perang Yamamah ini, para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat tadi itu banyak yang meninggal, banyak yang jadi korban. Sehingga ketika mereka membutuhkan ayat Al-Quran, maka dikhawatirkan generasi mereka ini akan hilang gitu. Jadi sehingga ketika semua penghafal Al-Quran meninggal, maka khawatir Al-Quran akan lenyap gitu. Akan tidak ada yang meneruskannya. Nah, karena dari momen tersebut, maka Umar menyarankan agar Abu Bakar itu mengumpulkan semua mushaf Al-Quran, semua tulisan Al-Quran untuk dikumpulkan menjadi satu. Tapi Abu Bakar memang awalnya menolak, karena Nabi tidak pernah melakukan ini, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai Umar itu berkali-kali menyarankan, kemudian merayu dan seterusnya agar Al-Quran ini sebaiknya itu dikumpulkan saja, sehingga ketika generasi mereka muncul, anak-anak mereka nanti tidak kesulitan mencari penghafal Al-Quran lagi. Nah, kalau seandainya terjadi perang lagi, justru dikhawatirkan semua penghafal Al-Quran meninggal, akhirnya tidak ada yang tersisa. Kalau nggak ada kopiannya istilahnya, atau yang terkumpul. Nah, sampai ketika Umar bin Khattab itu berkali-kali, sampai Abu Bakar itu hingga akhirnya dia hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di zaman Abu Bakar terkumpullah mushaf. Nah, terkumpullah mushaf. Kemudian setelah zaman Abu Bakar, kemudian masuklah zaman Umar. Ketika Umar hidup, ternyata mushaf itu dititipkan kepada anaknya, itu Hafsah bintu Umar, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal, kemudian masuk pada periode kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman bin Affan, ketika Hudzaifah bin Yaman itu pulang dari penaklukan Armenia dan Azerbaijan,
dia mendapati para sahabat itu dalam keadaan berselisih dalam bacaan mereka. Jadi ada terjadi perbedaan-perbedaan bacaan, cara baca Al-Quran. Kemudian Hudzaifah bin Yaman ini mengatakan kepada Utsman radhiyallahu anhum, "Wahai Amirul Mukminin, adrik hadil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab, ikhtilaf al-yahudi wan nasara." Cobalah hentikan perselisihan, perbedaan sahabat ini, para orang-orang ini, sebelum terjadi perbedaan perselisihan yang terjadi di kalangan seperti kalangan Yahudi dan Nasara. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini khawatir kalau misalnya dibiarkan seperti ini, ketika para sahabat itu beda-beda cara baca Al-Qurannya, maka khawatirnya terjadi pertikaian dan perbedaan seperti terjadinya di kalangan Yahudi dan Nasara. Kemudian fa'arsala Utsman ila Hafsah. Kemudian Utsman itu mengirimnya ke Hafsah untuk menemui Hafsah agar memberikan mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar, kemudian diserahkan kepada Umar, kemudian Umar menyerahkan kepada Hafsah. Sehingga mushaf yang ada pada Hafsah itu dibawa ke Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, wa Sa'id bin As, wa Abdurrahman bin Haris bin Hisham, fanasakhuha fil masahib. Kemudian mereka menulisnya semuanya di mushaf. Wa qala Utsman li rahti al-Quraisyin ats-tsalatsah. Kemudian Utsman mengatakan kepada 3 orang dari kalangan Quraisy dari sahabat yang tadi, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in faktubuhu bi lisani Quraisy." Karena Zaid bin Thabit bukan orang Quraisy, dia mengatakan kepada 3 orang Quraisy ini, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, kemudian Abdurrahman bin Haris ini, apabila kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah dengan berdasarkan bahasa orang Quraisy, bacaan orang Quraisy. Fa inna ma nazala bilisanihim, karena Al-Quran itu, kata Utsman, turun berdasarkan lisan mereka, berdasarkan bahasa orang Quraisy. Hatta idza nasakhul suhuf fil masahib, sampai mereka itu selesai menulis semua mushaf yang dikumpulkan tadi. Rudda suhuf ila Hafsah, kemudian dikembalikan lagi suhuf tadi kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufiq bi mushaf mimma nasakhu, kemudian mereka mengirimkan setiap mushaf itu ke beberapa daerah. Kemudian wa umira bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin aw an yuhraq. Kemudian selain yang dikumpulkan oleh Utsman tadi, apabila ada mushaf selain itu, maka yang lain itu dihilangkan atau dibakar. Agar apa? Tujuannya tadi agar tidak terjadi lagi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, para sahabat mengenai bacaan-bacaan, karena berbeda-beda. Jadi untuk menstandarisasi bacaan atau untuk menyatukan bacaan, ya akhirnya Hudzaifah bin Yaman menyarankan kepada Utsman agar masalah pertikaian, masalah perbedaan bacaan ini diselesaikan dengan cara mengumpulkan satu mushaf, yaitu ada satu mushaf yang menjadi standar gitu. Namanya mushaf Utsmani, karena dikumpulkan di masa Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian materi yang terakhir mengenai ayat yang paling pertama turun dan ayat yang paling terakhir turun. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa ayat yang paling pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Namun di sana ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama sekali turun itu adalah ya ayyuhal mudatsir, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim. Kemudian ada juga yang mengatakan yang pertama turun itu adalah Al-Fatihah. Kemudian ada yang mengatakan yang pertama turun itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah beberapa pendapat. Kemudian digabung oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala baina hadil aqal, di antara pendapat-pendapat ini,
beliau mengatakan bahwa yang pertama sekali turun itu adalah dari ayat, yaitu adalah Iqra bismi rabbik, yaitu surah Al-Alaq. Kemudian yang pertama turun, ayat yang pertama turun, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu adalah ya ayyuhal mudaththir, yaitu untuk berdakwah. Kemudian yang pertama turun dari surat itu adalah yang berbentuk satu surat lengkap adalah Al-Fatihah. Ini adalah kesimpulan dari Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Jadi dia menggabungkan dari beberapa pendapat tadi sehingga terjadilah kesimpulan bahwa yang pertama turun dari ayat itu adalah Iqra bismi rabbik. Kemudian ayat yang turun pertama kali dan berisi perintah untuk berdakwah adalah Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Kemudian surat yang pertama kali turun secara lengkap adalah Al-Fatihah. Kemudian yang paling terakhir turun dari Al-Quran adalah ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan yang terakhir turun itu adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, namun ini adalah mauquf. Kemudian ada yang mengatakan yang terakhir turun adalah surah An-Nasr. Kemudian ada yang pendapat lagi mengatakan yang terakhir turun adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sebagaimana ini riwayat ini melalui sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Nah, ini adalah beberapa pendapat ya. Artinya apa? Seandainya pun ini ya terjadi beberapa pendapat, namun bisa kita simpulkan ini adalah pendapat para ulama, artinya tidak keluar dari pendapat ini. Nah, jadi kita itu berpegang kepada pendapat yang ada. Kemudian adapun ayat yang terakhir turun, ayat-ayat yang pertama kali turun secara khusus, yaitu misalnya ayat yang pertama kali turun mengenai peperangan, mengenai perintah perang. Jadi dari berbagai macam ayat yang terdapat Al-Quran mengenai ayat perang, yang pertama turun itu adalah udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini adalah ayat khusus mengenai perang. Jadi di antara ayat-ayat yang banyak mengenai perang, membicarakan tentang perang, ayat ini adalah yang pertama kali turun. Kemudian ayat yang pertama kali turun mengenai pembunuhan, di antara ayat-ayat yang lain mengenai pembunuhan juga, yaitu wa man qutila madzuman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Nah, ini adalah ayatnya. Kemudian ayat yang pertama turun mengenai khamar adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, ini adalah beberapa ayat secara khusus pertama kali turun. Artinya hanya berdasarkan konten yang sama gitu. Kemudian adapun ayat yang pertama kali turun mengenai makanan di Mekah itu adalah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Ini adalah ayat yang pertama kali turun mengenai ayat tentang makanan. Itu katakanlah aku tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian barulah turun ayat berikutnya mengenai makanan juga. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian yang halal dan yang baik. Kemudian baru berikutnya mengenai makanan juga innama harrama alaikumul maitah. Nah, sesungguhnya diharamkan bagi kalian bangkai. Artinya apa? Ayat yang pertama sekali turun mengenai makanan itu tidak ada yang haram, semuanya halal. Tapi turun bertahap, ayat berikutnya mengenai makanan harus yang halal dan thayyib. Kemudian turun ayat berikutnya mengenai haramnya makan bangkai. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai penjelasan dan usul tafsir dan ulumul Quran dalam buku Tajujuman. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.